Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. What they did not say, or what did not get through the very reasonable tight security censorship that gave a real indication of what our terrible new weapon achieved. Correspondents at Air Headquarters on Guam, including CBS's Webley Edwards, though they could not attribute it. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda melakukan rapat di Jakarta. Kita tidak bisa menunggu konfirmasi dari mereka. Kabar ini sudah cukup jelas, Jepang sudah kalah, dan kita harus bertindak cepat. Jika mereka tidak mau bertindak, maka kita sendiri yang akan memproklamasikan kemerdekaan. Setuju, kita harus bawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta kalau mereka masih ragu. Tapi kita perlu rencana, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, ini saat yang sangat penting. Tadi pagi, saya mendengar siaran radio dari Tokyo. Jepang sudah menyerah pada sekutu. Perang telah berakhir. Benarkah Bung Syahrir? Apa ini sudah dipastikan? Jangan sampai ini hanya kabar angin. Ini resmi, Herul. Jepang tidak punya pilihan lain setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka menyerah tanpa syarat. Ini adalah momentum kita. Kita tidak boleh menunggu lebih lama. Bagaimana dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Apa mereka setuju dengan bertindak cepat? Kita harus yakinkan mereka. Ini bukan saatnya untuk ragu. Kemerdekaan adalah hak kita, bukan pemberian dari Jepang. Kalau begitu, kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Sukarni tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Mas Karno ada keperluan apa? Begini Bu Fatma, ada kabar penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Baik, silakan duduk. Saya panggilkan Mas Karno dulu. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Mas, para pemuda datang mencari. Baiklah, saya akan menemuinya. Baik, silakan duduk. Ada maksud apa kalian datang malam-malam begini? Saya baru saja mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari siaran radio BBC London tadi pagi. Maka dari itu, kami tadi siang bersama golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus berusaha dari rakyat Indonesia sendiri. Bukan begitu. Kita harus membicarakan hal itu pada rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung, dan kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada perang Jepang.
Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk membicarakan hal ini kepada para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung, kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang kembali hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti kalau semuanya berantakan? Baiklah Bu, kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana mengajak Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya para golongan tua tidak setuju dengan keputusan kita. Benar itu, apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, kita akan melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Khairul Saleh tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno. Ada apa? Begini, Bu. Rombongan Ir Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangannya, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan ulang tentang proklamasi, Bung. Bukanlah Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dilakukan di sidang PPKI. Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji biasa? Apa yang harus Anda lakukan? Apakah selamanya kita harus menunggu dari Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun dari penjajahan. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara-saudara, mari kita bicarakan dengan kepala dingin.
Bung Saleh, Wikana, tolong lepaskan ikatan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda tentang proklamasi. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit bermanfaat situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukannya? Tentu mungkin, Bung, asalkan kita berusaha. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi dari kita. Tapi, bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan tentang naskah proklamasi? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Meda? Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Meda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami datang mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang Anda inginkan. Baiklah, terima kasih. Oke, silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh, sebentar saya ambilkan. Tolong ambilkan pena dan kertas. Penandatangan naskah ini. Sebaiknya penandatangan ini tidak boleh ditandatangani oleh anggota PKI.
karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika, mendatangani deklarasi kemerdekaan mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya juga mengusulkan yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil atas bangsa Indonesia. Sudah bagus. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meida, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana upacara besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bun Supratman. Oh iya, bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Bagaimana jika ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Mas. Yang ada hanya merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Mas. Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namai Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Baiklah, Mas. Sana bersiap untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri tangan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Luruskan. Lurus. Jalan. Bendera siap. Cuma gerak. Abadi nan jaya.